Shalom. Apa kabar saudara? Diberkati Tuhan, amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tahun demi tahun telah kita lewati bersama, dan hari ini minggu ketiga kita memasuki tahun 2023. Dan tahun baru, untuk tahun baru Imlek ya, Gong Sifa Choi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini merayakan bersama keluarga, dan kita semuanya boleh menikmati sukacita surga hari ini di tempat ini. Dan musim demi musim Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada tantangan tersendiri, ada masalah tersendiri, tapi yang pasti penyertaan Tuhan tetap sempurna atas kita dan pertolongannya selalu tepat waktu. Sekalipun musim telah berlalu, musim yang baru datang, tetap penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita sediakan hati yang terbaik untuk menikmati suasana surga di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, sebagai rasa syukur kita, menikmati musim yang baru yang indah, yang Tuhan rancangkan bagi kita. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Yes, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Kasih setiamu tetap hidup dalam kami, dan penyertaan-Mu tetap sempurna atas kami. Katakan kembali, semusim berlalu. Yes, Engkau tetap memelihara kami Tuhan dalam segala musim dan waktu.
sebab kasih-Mu tidak pernah layu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri, arahkan hati, pikiran, mata hati tertuju kepada Tuhan. Berikan mazmur, pujian, ucapan syukur untuk segala kebaikan-Nya, untuk segala karya-Nya yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita ada karena Tuhan menjadikan kita ada, maka patut kita bernyanyi bagi Dia, memuji kebesaran-Nya, naikkan syukur dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kebaikan-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami, umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, pujian bagi-Mu, syukur bagi-Mu, nyanyian, kemuliaan, penghormatan hanya untuk Engkau. Engkau Allah yang hidup, yang
yang berkarya bagi kami dan terus turut bekerja dalam setiap hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Karena Engkau ada di tempat ini, maka kami beroleh sukacita Tuhan. Karena Engkau di dalam hati kami, maka kami beroleh kekuatan baru. Karena Engkau menyertai kami, maka kami tenang. Sebab Engkau Tuhan yang memelihara kami, maka kami tidak khawatir tentang apapun juga. Dan kami tetap mau melekat kepadamu Tuhan. Kiara lamaya sakaramata kasih. Haleluya. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk segala kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena Engkau menjadikan kami ada. Dan kami mau bersorak bagi nama-Mu, memuliakan Engkau Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja, yang beserta dengan kami senantiasa dan membawa kami pada kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bernyanyi bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Katakan amin bersama. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus dahsyat? Katakan, Yesus Engkau dahsyat. 1, 2, 3. Kurang semangat. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Yang merasakan kedahsyatan Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus, Allah yang maha dahsyat, yang membawa kita pada kebaikan dan kemenangan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang.
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indah bersamamu Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku, Yesusku dahsyat. Amin. Yes. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Amin. Kau terhebat. Kau terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Glory, glory. Oh, Engkau terhebat Tuhan, Engkau terbesar, Engkau maha dahsyat. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan atas kami semuanya, sehingga kami boleh menikmati sukacita surga di tempat ini. Haleluya. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Oh, haleluya. Glory, glory. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Katakan kembali pelukis. Haleluya.
pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Setiap kita yang ada bersorak memuji Tuhan, sebab Dia yang terbesar, Dia sungguh yang termulia, ajaib. Yes. Haleluya. Oh, oh, oh. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Karena kebesaran Tuhan, Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya atas setiap kita. Dan pagi ini pun Dia akan berfirman kepada setiap kita, agar setiap kita memiliki keteguhan hati untuk melayani Dia, untuk mengiring Dia, dan satu keyakinan kita bersama bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna atas kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anugerah-Mu, Hanya anugerah-Mu,
bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh berdiri di hadapan Engkau, semua karena anugerah yang daripada-Mu. Sebab itu biarlah kami terus Haleluya. mengerti, memahami, dan hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan waktu yang indah. Amin. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami sudah ada di 22 hari di tahun yang baru, tahun 2023. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami tahu, yang kami ingat, di tahun yang lalu Engkau memelihara kami, Yes. Engkau menyertai kami, dan di Haleluya. tahun ini pun Engkau memberkati dan menyertai kami. Amin. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami perlu Engkau. Kami butuhkan Engkau ya Tuhan, untuk menjadi landasan, untuk menjadi hikmat bagi setiap kami. Karena itu berbicaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Amin. Karena itu berkata-katalah bagi setiap kami Tuhan. Karena Yes. hati kami haus dan rindu akan Engkau. Amin. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus yang akan mengajar, yang akan mendidik setiap kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami, Haleluya. untuk kami mendengar firman-Mu, kami menyimpan firman-Mu, kami menikmati firman-Mu, terlebih untuk kami melakukan firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami semua dengan kuasa daripada Engkau. Darah-Mu Kristus sucikan dan kuduskan setiap kami. Haleluya. Setiap kami Tuhan boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Segala roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, yang saat ini ingin mencuri berkat firman-Mu dari hidup kami, kami mau mengikat, kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya ruangan ini Tuhan, atmosfer di tempat ini Engkau yang menguasai. Dan Amin. kami percaya hadirat-Mu ada di antara kami. Amin. Kami naikkan Amin. syukur Di tengah-tengah kami. dan naikkan syukur dan naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kristus. Pagi hari ini kita boleh ada bila kembali untuk kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya semuanya boleh kita kerjakan, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Siface di tahun 2023 bagi saudara-saudara saya yang saat ini boleh merayakannya. Kiranya semuanya menjadi sesuatu yang baik dan menjadi berkat bagi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dengan sebuah judul. Nah, ini dia. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Siapakah yang kita senangkan di tahun 2023 ini? Bapak Ibu, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan, atau ini menjadi sebuah renungkan dalam hidup kita di tahun-tahun yang sudah lewat, di tahun-tahun yang sudah, hari-hari yang sudah kita lalui. Ini pertanyaan kiranya bisa menjadikan kita memahami, mengerti, mengoreksi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kondisi saat ini, atau kita melihat bersama bagaimana saat-saat ini gaya hidup orang di dunia ini
cenderung mereka akan menikmati sesuatu. Ya, mereka dipermudah. Kalau dulu orang itu dipermudah dengan yang namanya kartu kredit, kartu ATM, saat ini lebih mudah lagi. Ada orang yang beli sesuatu tidak perlu pakai kartu kredit, kartu ATM, cukup pakai HP. Betul ya? Ya toh? Semuanya bisa terkendali, semuanya bisa dilaksanakan. Kalau dulu orang mau jajan harus keluar, saat ini cukup di rumah saudara bisa jajan. Inilah kemudahan-kemudahan yang diperoleh pada masa-masa modern, di zaman modern. Apakah gaya hidup modern itu salah? Tidak. Tetapi yang salah jika engkau menggunakan gaya hidup modern itu menjadi jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dari perkara ini tentunya ketika kita ada hidup di tengah-tengah dunia saat ini, tentunya ada sesuatu hal dalam diri kita dengan situasi keadaan itu kadang membuat kita senang, ada yang sedih dan sebagainya. Tetapi yang perlu diingat di dalam hari-hari kita sadar atau kita tidak sadar, kita sedang menyenangkan sesuatu, saudara. Ada yang sudah punya cucu? Coba angkat tangan. Ada? Nah ini Pak, yang sudah punya cucu. Saudara, biasanya orang yang sudah punya cucu, sudah punya putu, sudah punya cucu, itu sayangnya sama cucu, itu melebihi sayangnya kepada anaknya sendiri. Betul Pak ya? Betul saudara, betul. Karena saya juga sedang menanti-nantikan kapan ada cucunya. Gitu. Saya sedang menanti-nantikan, tapi percaya semuanya itu ada masanya. Ya, saudara, sehingga apa? Ketika melihat cucunya segala sesuatu bisa semuanya diberikan. Walaupun kadang-kala juga itu tidak begitu penting, saudara. Ya, ini faktor nggak ngerti, tetapi itulah fenomena, saudara. Itulah fenomena. Ya, kenapa sayangnya kepada cucu itu melebihi daripada anaknya sendiri? Ya, kenapa? Kebanggaan. Ya, satu hal, ketika saya tanya kepada teman-teman kami yang sudah pensiun, apa kesibukanmu? Ya. Kesibukan yang paling membahagiakan bagi kamu apa? Setelah pensiun, katanya yang paling bahagia kalau bisa nganter cucu. Itu kan luar biasa, kebahagiaannya seperti itu. Ya toh? Rasanya menjadi seorang kakek yang sangat-sangat, kenapa? Di masa-masa tua pasti orang masih pengen dia berguna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pagi ini kita akan merenungkan bersama-sama di tahun 2023 ini siapa yang kita senangkan. Siapa yang akan kita senangkan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar pertama, yang pertama adalah ada beberapa tipe orang yang pagi ini kita akan belajar. Yang pertama, ada banyak orang yang hidupnya untuk menyenangkan diri sendiri. Boleh enggak menyenangkan diri sendiri? Boleh saudara, boleh. Ada orang yang menghibur diri sendiri, ya itu juga boleh. Ya. Saudara, tapi kita perlu ingat, ya gaya ini boleh, tetapi yang perlu diingat nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Tipe seperti ini, saudara, tipe seperti ini saat ini banyak terjadi, betul apa betul? Tipe yang seperti ini hari-hari ini sering atau bahkan ada dan itu nyata terjadi. Ya. Orang lebih cenderung menyenangkan dirinya sendiri. Dengan segala sesuatu, dengan segala situasi, dengan segala keadaan, dengan segala apa yang ia punya, dengan segala hal yang ia hadapi, dia ingin menyenangkan dirinya sendiri. Ya. Kita akan belajar, zaman sekarang ada. Apakah zaman dulu itu juga ada? Hanya begitu. Ya. Di dalam kita akan belajar dari satu tokoh perjanjian lama di dalam Hakim-Hakim pasal 13. Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Silakan Pak. Dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya.
Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan, ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sampai di situ, terima kasih. Ya. Perhatikan ayat 5, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudaraku yang terkasih, kalau berbicara Simson, kita pasti mengerti pasangannya dengan Delila. Ya, bahkan kalau saudara melihat film tahun-tahun kita 70-80 itu juga ada filmnya, Simson dan Delila itu ada. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sejak dari kandungan ibunya, anak ini akan menjadi nasir Allah, atau dikatakan anak ini dikhususkan untuk melayani Tuhan. Anak ini dikhususkan untuk melayani Tuhan Allah. Untuk apa? Saudara tahu bahwa bangsa Israel mengalami tekanan atau mengalami jajahan oleh bangsa Filistin. Selama tadi berapa? 40 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Itu bukan waktu yang pendek. 40 tahun itu waktu yang panjang. Dan lahirlah Simson dengan tujuan dia melayani Tuhan, dan dengan tangan Simson Tuhan ingin pakai dia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Pertanyaannya, apakah Simson mengerjakan sesuai dengan apa yang dimau Tuhan? Pertanyaan kan begitu. Kita sudah tahu endingnya, Simson akan seperti apa. Tapi kita akan belajar. Ternyata ketika kita melihat Simson lahir sebagai jawaban Tuhan atas teriakan bangsa Israel yang memohon pertolongan Tuhan. Simson ini memiliki arti matahari kecil. Ya. Kegelapan yang menudungi bangsa itu dapat dihalaukan sebenarnya dengan kehadiran Simson. Tetapi apa yang terjadi? Ya hidup ternyata, bahkan kalau saudara baca, Simson ini hidup juga menyenangkan diri sendiri. Ya. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan ayat 2, di sana dikatakan demikian. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Yang seharusnya Simson ini menjadi nasir Tuhan, tetapi ketika dia pergi ke Timna, dia melihat gadis Filistin, dia jatuh cinta kepada gadis itu. Orang tuanya berkata, "Nak, Simson, apakah tidak ada gadis sebangsamu? Apakah tidak ada gadis dari kalangan kita? Sehingga engkau harus mengambil gadis orang Filistin." Orang-orang yang tak bersunat itu. Itu kata orang tuanya. Artinya apa? Di sini sebenarnya Simson harus menyadari, harus mengerti panggilannya sebagai nasir Allah. Tetapi apa yang terjadi, bahwa faktanya bahwa Simson hidup, dia justru menuruti keinginannya sendiri. Itu yang pertama. Simson jatuh cinta kepada gadis Filistin. Jatuh cinta itu salah atau tidak? Enggak salah. Jatuh cinta tidak salah. Tetapi yang salah, bagaimana kalau dia tidak bisa memahami panggilannya, sehingga apa? Dia mengabaikan Tuhan untuk satu perkara ini. Yang kedua, ini yang lebih parah yang dilakukan Simson di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Ini parah, saudara, ya.
Dikatakan demikian, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Saudara, kata ini menghampiri dia ini kata yang diperhalus. Sebenarnya kata aslinya Simson tidur dengan perempuan itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah perkara ini justru semakin jauh dia menjauh dari apa yang disebut panggilannya? Menjadi seorang Nasir itu justru dia mengikuti keinginannya sendiri, keinginan dagingnya sendiri, menuruti kehendaknya sendiri, menyenangkan dirinya. Ini Simson yang terlahir sebagai Nasir Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa menyenangkan diri sendiri ternyata sudah ada sejak dulu. Kemudian yang terakhir adalah Simson jatuh cinta kepada ya. Bagaimana di situ saudara nanti bisa membaca kisah ini di dalam mulai Hakim-Hakim pasal 14 tadi saudara. Terus sampai pasal 16 saudara, kisah Simson. Ya. Yang endingnya bagaimana Simson yang seharusnya rambutnya dikatakan tidak boleh kena pisau cukur atau rambutnya tidak boleh dipotong, pada akhirnya dia memberitahukan kelemahan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dan itu dilakukan. Akhirnya bangsa Filistin mereka menangkap Simson dan memotong rambutnya sehingga kekuatannya hilang. Karena apa? Simson menuruti keinginan, menyenangkan dirinya sendiri. Apakah itu kemudian berkata, loh itu kan sudah jalannya Pak? Tidak. Itu resiko. Itu resiko yang dia alami. Tetapi di dalam endingnya, ketika dia matanya cungkil dan dia dibawa ke kuil Dagon, di mana di situ banyak orang Filistin berkumpul, dia suruh ngelawak karena dia buta. Dan pada akhirnya saudara tahu endingnya bagaimana Simson merubuhkan gedung itu dan membunuh semua orang yang ada di situ. Dan Simson sendiri dia mati bersama dengan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Simson lupakan tugas panggilannya untuk menjadi pemimpin Israel melawan orang Filistin. Akhirnya Simson sama sekali tidak bisa melihat matahari. Karena apa? Matanya harus dicungkil. Dewasa ini gaya hidup model Simson ini saya percaya ada. Gaya hidup seperti ini di zaman sekarang itu ada. Seorang filsafat bernama Friedrich Nietzsche memberi landasan filsafatnya untuk apa yang disebutnya gaya hidup kaum penguasa yang tidak mau tunduk kepada peraturan apapun. Inilah yang disebut hedonisme. Hedonisme ini berpusat intinya adalah bagaimana dia menyenangkan dirinya sendiri. Ini gaya hidup, saudara. Gaya hidup yang berpusat yaitu dengan intinya menyenangkan dirinya sendiri. Saudara, mungkin kita pernah menyenangkan diri kita. Ya. Kalau kita tidak usah jauh-jauh. Ketika kita sedang ada di gereja, kita ada di gereja ini. Kita tidak berbicara di luar sana. Saudara, mungkin yang ada di sini atau kita yang sedang pelayanan di sini, saudara. Kita sedang nyembah, wah rasanya puas aku. Saudara ingat, sebenarnya ketika kita sedang nyembah, yang kita puaskan, yang kita senangkan siapa? Tuhan, saudara. Tuhan. Setelah Tuhan kita senangkan, saya percaya Tuhan akan menyenangkan kita. Gitu. Pola pikirnya mari kita ubah. Bagaimana kita ketika kita datang menyembah, kita melayani Tuhan, kita menyenangkan Dia. Bukan ingin menyenangkan diri kita. Oh aku senang musiknya, wah jos. Oh aku senang yang nyanyi jos. Gitu. Ingat saudara, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gaya hidup seperti ini faktanya ada. Kenyataannya itu ada. Semakin banyak
tayangan yang mengajarkan hedonisme. Ya, sudah lihat bagaimana orang itu menayangkan bagaimana gaya hidup yang menyenangkan. Orang sedang healing, ya healing. Apa itu healing? Ya. Ditayangkan dia, "Hai guys, saya sedang di sini loh guys." Betul nggak? "Hai, ini begini, wah bla 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 bla," dan sebagainya. Itu gaya hidup. Semuanya diposting, seneng gitu. Puas. Hari Minggu enaknya guys, di sini guys, ini ada tempat yang sangat enjoy. Ya, mungkin seperti itu saudara. Padahal hari Minggu waktunya kita beri, wah iya ya, kita buka ini. Iya ya, mumpung ada duit, neng gereja esok Minggu iso. Wah aku ratu tugas kok, ini mungkin yang pelayan. Wah aku ratu tugas kok, bebas merdeka. Yuk mangkat. Boleh, tapi jangan lupa gereja kan banyak saudara. Betul lah betul. Mampirlah sedikit di gereja yang mungkin sudah lalu sudah bisa beribadah sambil healing. Kan 2 sudah kita laksanakan, 2 terlampaui ya begitu saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita ingat baik-baik. Semakin maraknya pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang, orang yang memakai ini juga karena faktor gaya ingin memuaskan, menyenangkan dirinya sendiri. Banyak perkara yang bisa membuat kita menyenangkan diri kita. Ya. Ini gaya yang sekarang ada, gaya hidup menyenangkan diri sendiri. Yang kedua, kita belajar. Hanya 3 yang akan kita renungkan pagi ini. Yang kedua, ada orang yang hidup menyenangkan orang lain. Nah ini saudara, ada orang yang hidup menyenangkan orang lain. Jangan dikira di dalam gereja enggak ada perkara ini. Saya ingin belajar, saya ingin mengulas sudah seperti ini, bukan berbicara di luar, tapi kita berbicara di sini. Kalau saudara sedang beribadah, saudara datang beribadah, yang penting aku sudah setor muka sama Pak Gembala. Saudara ingat, saudara sedang menyenangkan orang lain. Ini di gereja loh saudara, saya tidak berbicara di luar, tapi kita berbicara di dalam gereja. Bisa juga pelayanan. Itu juga bisa yang menunaikan karena apa? Menyenangkan orang lain, bisa saudara. Iya menyenangkan, seperti yang sudah punya cucu, itu juga bisa, ingin memuaskan, menyenangkan cucunya terus. Itu sudah, itu fakta dan kenyataan terjadi di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat beberapa peristiwa menunjukkan sikap hidup yang menyenangkan hati orang lain. Yang pertama, untuk menyenangkan hati suaminya, Raja Ahab, Ratu Isabel mengatur rekayasa membunuh Nabot. Nanti saudara bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Kisahnya adalah Nabot ini mempunyai kebun anggur di samping istana Israel. Ya. Dan di situ Ahab melihat, dia mengingini kebun anggur itu. Ahab berkata kepada Nabot, kebun anggurmu saya minta, saya beli atau saya ganti dengan kebun anggur yang lain, yang mungkin lebih baik. Tapi apa kata Nabot? Karena itu adalah warisan leluhur, makanya dia tidak mau menjualnya. Dan itu membuat sedih Ahab. Kemudian diketahui istrinya Isabel bahwa karena perkara ini Ahab menjadi sedih, tidak mau makan. Kemudian dia membuat rekayasa, ya, menulis surat kepada tua-tua di Israel bahwa harus berpuasa memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot hadir di situ dan membawa 2 orang saksi mengatakan membuat saksi palsu yaitu bahwa Nabot ini menghina nama Allah dan juga merendahkan nama raja. Dan endingnya apa? Nabot ini dianggap bersalah, dibawa keluar dan dilempari batu sampai mati. Dan akhirnya bahwa kebun anggur itu diambil Isabel dan diberikan kepada Ahab. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini fakta, ini nyata dan inilah gambaran bagaimana orang hidup menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang itu boleh, jujur boleh saudara. Bahkan kehadiran kita itu harus membuat orang lain bersuka cita loh saudara. Kita sebagai anak-anak Allah, ingat, berbahagialah orang yang membawa damai.
karena ia akan disebut anak-anak Allah. Kehadiran kita sebagai anak Allah itu harus membawa sukacita, harus bisa menyenangkan orang lain. Bukan kehadiran kita justru menjadi dicaci maki, membuat orang lain jengkel dan sebagainya. Tidak. Tetapi menyenangkan orang lain bukan berarti menghalalkan segala cara untuk perkara ini. Yang kedua, kita belajar. Untuk menyenangkan hati istrinya, Raja Herodes memerintahkan orang memancung kepala Yohanes Pembaptis dalam Markus pasal 6. Saudara nanti bisa membaca. Ya. Kisahnya kan Herodes mempunyai istri namanya Herodias. Herodias ini sebenarnya adalah istri saudaranya Filipus. Perkara ini kemudian ditegur, ya. Yohanes Pembaptis menegur Herodes perkara ini, tetapi istrinya atau Herodias ini tidak terima atas teguran itu. Sehingga dia mengatur rencana, mencari kesempatan untuk bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Namun sejatinya sebenarnya Herodes ini sangat-sangat menghargai Yohanes. Pada suatu ketika pada ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan dari Herodias. Ketika dia menari dalam pesta, karena di situ dihadiri oleh banyak orang atau pejabat-pejabat, dia menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes kemudian membuat sumpah. Apa yang engkau minta bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Apa yang akan kau minta? Nah, si perempuan ini, anaknya ini pergilah kepada ibunya, menyampaikan bahwa beliau begini, ya minta saja kepala Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya apa? Herodes memerintahkan, ambil Yohanes Pembaptis, penggal kepalanya, diberikan kepada anaknya dan juga berikan kepada ibunya. Saudara, ini salah satu bentuk bagaimana Herodes itu juga pengen menyenangkan, tidak membuat orang lain sedih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita kadang tidak merasa hidup kita pun juga bisa menyenangkan orang lain. Ya. Tetapi yang saya ingin katakan, boleh menyenangkan orang lain, tetapi jalurnya harus benar. Jalurnya harus benar. Ya. Kemudian, untuk menyenangkan hati para pemimpin orang Farisi, Saulus bertindak sangat keras dan kejam terhadap orang Kristen. Kita tahu bagaimana Saulus ketika sebelum dia bertobat. Menangkapi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan saja ditangkap, bahkan dibunuh. Dan apa yang dikerjakan itu menyenangkan orang-orang Farisi. Dan dia tambah semangat, sampai kepada akhirnya Saulus bertemu dengan Tuhan. Saudara tahu kisahnya ini ya. Saudara nanti bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 2. Saulus sampai minta surat kuasa, Saudara. Surat kuasa untuk apa? Untuk menangkap orang-orang Kristen. Bayangkan Saudara, kalau hari-hari ini masih ada yang seperti ini. Kamu Kristen ditangkap, kamu Kristen ditangkap. Kira-kira bagaimana iman saudara? Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menyenangkan hati bangsa Israel, Harun membuat patung anak lembu emas di dalam Keluaran 32. Saudara, kisahnya adalah bagaimana Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Tetapi ketika dia turun, didapatinya bangsa Israel sedang rame-rame menyembah, mempersembahkan korban bakaran pada patung lembu emas. Dan Harun yang mengiyakan. Ya. Saudara yang terkasih, mari kita belajar. Menyenangkan orang lain sekali lagi itu boleh. Tetapi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang negatif untuk sekedar menyenangkan orang lain.
Contoh yang dituliskan di sini, bagaimana sesuatu yang negatif yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk orang lain asalkan senang. Apakah di zaman sekarang tidak ada? Ada, saudara. Ada. Banyak. Untuk menyenangkan istrinya, mungkin bisa belanja bla bla bla, padahal gajinya ya kisaran tidak terlalu banyak. Kesempatan korupsi lah, yang penting bisa menyenangkan. Yuk healing, jalan-jalan dan sebagainya. Saudara, ini terjadi loh, saudara. Terjadi. Ya. Faktanya saudara lihat banyak koruptor tertangkap, betul gak? Dan justru koruptor yang tertangkap itu orang-orang yang duitnya tidak sedikit. Betul gak? Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan, entah saudara dipercayakan di perusahaan saudara masing-masing, entah saudara mungkin punya usaha sendiri, saya ingin katakan sebagai anak Tuhan, mari kita lakukan semuanya dengan baik. Ya. Mari kita kerjakan, mungkin engkau sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik, jadilah karyawan yang teladan, karyawan yang menjadi contoh. Ketika engkau menjadi pengusaha atau mungkin engkau pemimpin, jadilah pemimpin yang menjadi contoh. Saudara ingin menyenangkan, mungkin boleh menyenangkan, mungkin anggotamu saudara boleh menyenangkan, yang ada di kantormu boleh, tetapi harus dengan cara yang tepat. Ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bersama-sama. Tipe seperti ini juga ada dalam kehidupan nyata saat ini. Ya. Menghalalkan segala cara untuk menyenangkan orang lain, itu jangan sampai terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga, tipe yang ketiga, ada orang yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini loh yang dicari. Tentunya dua tipe tadi Tuhan tidak suka. Ya. Jujur memang boleh menyenangkan orang lain, tetapi kalau caranya tidak tepat, caranya tidak benar, itu Tuhan sungguh-sungguh tidak suka. Sebab firman Tuhan berkata, kita ini garam dan terang, gitu loh saudara. Saudara kalau mau kita buka kupas itu saudara salah satunya, bagaimana kehadiran kita sekali lagi, itu bisa membuat orang lain sukacita. Yang ketiga, tipe yang ketiga ini, orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita akan belajar dari satu sosok yang bernama Yusuf. Yusuf yang mana Pak? Yusuf kan ada dua yang tuliskan, Yusuf perjanjian lama dan Yusuf dalam perjanjian baru. Dua-duanya adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dua-duanya, saudara. Tetapi kita akan belajar dari Yusuf di dalam perjanjian lama. Ya. Yusuf dilahirkan di tengah-tengah keluarga Yakub. Yakub ini mempunyai 4 istri. Ya. Dia memperoleh 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ketika usia Yusuf ini mencapai 17 tahun, Yakub memerintahkan membuat jubah yang sangat indah untuk diberikan kepada Yusuf. Dan perkara ini membuat saudara-saudaranya itu menjadi jengkel. Akhirnya mereka tidak suka dengan Yusuf. Yusuf mungkin sering, kalau kita mungkin Alkitab tidak begitu detail menjelaskan keseharian yang dialami Yusuf. Tetapi saya tahu, saya percaya Yusuf pasti pernah mengalami yang namanya tamparan. Yusuf pernah mengalami yang namanya ditempeleng. Bahkan kita tahu Yusuf kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, bukan selesai di situ. Sebenarnya mereka ingin membunuh Yusuf. Mereka membuat rencana, kemudian jubahnya diambil, ditaruh darah binatang, kemudian disampaikan kepada orang tuanya bahwa Yusuf mati diterkam binatang. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Yusuf diambil dari sumur, dijual kepada budak, penjual budak. Dibawalah sampailah Yusuf ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf dijual kepada kepala pengawal Firaun yang bernama siapa? Halo? Siapa saudara? Siapa namanya? Enggak hafal cerita Yusuf. Ya.
Potifar. Ya. Yusuf dijual oleh penjual budak kepada kepala pengawal Firaun yang bernama Potifar. Potifar itu bukan nama perempuan, saudara. Itu nama kepala pengawal, ya, Raja Firaun, ya, di Mesir. Ya. Selang beberapa waktu Yusuf hidup bersama Potifar dan keluarganya. Apa yang dikerjakan, perhatikan sesuatu yang baik. Saudara akan menemukan perkataan ini, ya. Tuhan membuat semua yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Saudara akan menemukan begitu sempurnanya apa yang dilakukan oleh Yusuf, kehidupan Yusuf. Mungkin mana sih keluh kesahnya? Saudara akan sulit menemukannya. Tetapi satu ada yang menjadi keluh kesahnya ketika dia di penjara. Satu itu saja. Saudaraku yang terkasih, ketika dia di dalam kehidupan bersama dengan Potifar, ya, kita tahu kemudian disitulah ujian terjadi. Bagaimana istri atau tante Potifar itu melihat Yusuf hari demi, firman Tuhan berkata, Alkitab menceritakan Yusuf itu orangnya parasnya sangat manis atau boleh dikatakan ganteng. Perawakannya itu luar biasa. Mungkin menjadi idaman wanita, menjadi idaman para wanita. Ya. Tante Potifar hari demi hari, kan di situ tidak hanya 1 hari 2 hari. Saudara bisa ketemu mungkin 10 tahun bisa dia bersama Potifar. Hidup bersama Potifar sebelum dia masuk ke dalam penjara. Selang waktu yang panjang, Potifar ini ternyata mulai jatuh hati. Mulai memandang kepada Yusuf dengan pandangan yang mungkin tidak benar. Wah, ini cakep juga anak ini, cakep juga ini berondong, nah, mungkin begitu, saudara. Ya, kalau zaman sekarang, ya, zaman sekarang. Ya. Akhirnya apa? Dengan gayanya, saudara, dengan gayanya merayu Yusuf. Untuk apa? Untuk, saya ingin katakan, untuk selingkuh. Untuk selingkuh. Kalau sudah selingkuh, akhirnya apa, saudara? Ending-endingnya apa? Ya seperti itulah. Apa, Pak? Ya pokoknya seperti itu. Ya. Untuk berbuat zina, endingnya. Ya. Saudara yang terkasih. Namun apa yang terjadi? Hari demi hari Yusuf bisa mengendalikan dirinya. Saudara, ini adalah godaan yang telak langsung kepada sasaran. Rata-rata kebanyakan pria jika digoda dengan perkara ini akan jatuh kelepek-kelepek. Jujur, saudara. Karena itu main-main dengan perkara yang seperti, khususnya laki-laki, ya, karena saya juga laki-laki, saudara. Ya. Jangan main-main dengan perkara ini. Ya. Ini roh perselingkuhan loh, saudara. Apakah roh perselingkuhan tidak ada zaman sekarang? Luar biasa, banyak sekarang, semakin banyak. Karena itu mari belajar kita setia dengan pasangan kita. Yang mari katakan, amin. Biarlah roh seperti ini dilalukan, pergi dari kehidupan rumah tangga kita. Ya. Ini saudara, ini hari-hari perkara ini itu sangat luar biasa, marak. Ya. Kenapa? Ini yang menggoda, ini yang luar biasa menggoda kehidupan manusia, saudara. Kemudian kita tahu dari perkara ini, tante Potifar membuat kesaksian palsu yang mengakibatkan Yusuf masuk penjara. Di penjara, Yusuf ketemu dengan 2 orang, juru minum Raja Firaun dan juru roti Raja Firaun. Dua-duanya pada suatu ketika dia mimpi. Dua-duanya dikembalikan, yang juru minum dikembalikan kepada posisinya sebagai juru minum, dan akhirnya juru roti dia digantung. Mungkin karena kesalahannya. Itu tafsiran dan semuanya terjadi. Dari situ juru minum itu lupa kalau yang menafsirkan mimpi dan itu terjadi adalah Yusuf. 2 tahun dilupakan. Ya. Saudara tahu akhirnya
bahwa Raja mimpi dan kemudian yang bisa mengartikan Yusuf, dan Yusuf diangkat. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir, atau sekarang dikatakan Perdana Menteri. Memiliki kuasa yang penuh. 13 tahun Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir berusia 30 tahun. 13 tahun Yusuf mengalami perkara di mana dia harus dicobai, diuji, sehingga dia harus sampai kepada waktunya dia dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih, dari pelajaran Yusuf, apa yang kita peroleh? Pelajaran apa yang kita mengerti untuk kita menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, yaitu membawa Tuhan ke negeri asing. Yusuf pergi sebagai budak dari keluarganya, dijual. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Yusuf tidak pernah meninggalkan Allahnya. Tetap dia membawa Tuhannya. Tetap dia menyembah kepada Tuhan Allahnya. Ingat saudara, ketika nanti baca kisah Yusuf ini, saudara akan menemukan bagaimana penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan Yusuf. Saya ingin katakan, kalau penyertaan itu ada dalam kehidupan Yusuf, berarti di situ Yusuf memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Betul apa betul kira? Ya. Bagaimana dengan kita? Yusuf membawa nama Tuhan, walaupun dia harus jauh dari keluarganya. Bagaimana dengan diri kita? Mungkin ketika kita ada di gereja, dalam komunitas kita, oh kelihatannya rohani, oh Tuhan, Tuhan. Tapi bagaimana sesudah saudara keluar dari tempat ini? Ketika bagaimana saudara keluar dari komunitas saudara? Apakah saudara tetap membawa nama Tuhan dalam hidupmu? Kamu Kristen? Mungkin geleng-geleng bingung mau jawab. Yusuf lakukan itu. Sehingga apa? Potifar mendapatkan berkat, disenangkan dengan kehidupan Yusuf. Kepala penjara disenangkan dengan kehadiran Yusuf. Berarti menyenangkan orang lain boleh, tetapi katakan bahwa caranya harus benar. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tetap membawa Tuhan, tetap menyembah Dia, walaupun kita keluar dari komunitas kita. Mungkin saudara sedang bertugas dinas di luar kota. Oh, istriku enggak ikut kok. Oh, rekan-rekanku enggak ada kok. Oh, enggak ada yang mengawasi aku. Wah, aku bebas, aku merdeka. Aku bisa lakukan sesukaku. Tuhan tetap mengawasi kita. Mari tetap dimanapun kita berada, kita tetap menunjukkan jati diri kita, bahwa kita tetap anak-anak Tuhan. Amin. Yang kedua, menjauhkan diri dari dosa dan kekejian. Ya. Dalam Kejadian 13 ayat 10 menjelaskan bahwa godaan istri Potifar kepada Yusuf itu terjadi berulang kali. Sekali lagi, jangka waktunya bukan pendek, saudara. Yusuf bisa bersama dia 9-10 tahun. Ini godaan terus ada. Saya percaya Tante Potifar ini bukan orang yang badannya dari atas sampai bawah itu sama, gitu. Apa itu kalau mau disampaikan Pak Hen? Apa? Dari atas sampai bawah sama, gitu. Kalau jalan blung. Yusuf enggak tertarik, orang enggak tertarik. Masa istri pejabat seperti itu pasti atau ya gitar Spanyol lah gitulah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi Yusuf bisa menghindarkan, menjauhkan diri dari godaan dosa dan kejahatan. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tetapi Yusuf saudara akan baca, saya tidak mau berdosa di hadapan, melakukan kesalahan di hadapan tuanku Potifar dan juga di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan Yusuf. Ya. Kenapa? Yusuf memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat 13. Yang Amsal bagian 8, A saja Pak. Ayat 13 begini firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, terima kasih. Perhatikan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Segala jenis kejahatan. Kalau saudara berkata, aku takut akan Tuhan, saudara akan menjauh dari perkara itu. Walaupun orang tidak melihat, walaupun rekanmu tidak mengerti, walaupun engkau bisa membuat manipulasi data yang begitu cantik, begitu luar biasa. Tetapi kalau itu kejahatan, ingat, saudara harus tahu itu harus dihindari. Ya. Yang terakhir, apa yang dikerjakan orang yang takut akan Tuhan, yang rindu menyenangkan hati Tuhan? Tidak menyimpan akar pahit di dalam hatinya. Nah, saudara, ini sangat penting bagi kita. Akar pahit ini adalah pintu atau celah untuk iblis bisa masuk. Karena itu kita harus bisa menutup celah ini, saudara. Ya. Mungkin saudara pernah disakiti. Halo, seberapa kita yang sudah pernah merasakan disakiti? Gak enak saudara disakiti, betul ya? Gak enak rasanya. Ada orang yang berkata, oh Pak, sampai aku mati, aku rasudi ketemu orang itu. Mungkin pernah sudah dengar kata-kata seperti ini, betul? Ya. Tapi saya ingin katakan, kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau berkata, aku cinta Tuhan Yesus, saudara harus bisa membuang akar pahit. Yusuf, ketika dia menjadi raja muda di Mesir, kemudian saudaranya datang. Perhatikan saudara, Yusuf tidak menaruh akar pahit. Yusuf tidak menaruh dendam sedikit pun. Buktinya apa? Yusuf bisa mengendalikan dirinya. Ketika berjumpa dengan saudaranya yang datang membeli gandum. Bahkan Yusuf masuk ke kamar, karena saking cintanya dan saking rindunya kepada saudaranya, Yusuf apa? Menangis. Yusuf menangis, kan apa? Saking rindunya untuk mengungkapkan jati dirinya. Tetapi dia tahan-tahan, ada waktunya. Artinya apa? Yusuf tidak menaruh dendam. Buktinya ketika di Mesir, saudara, ketika di Mesir, Yusuf mendapatkan 2 orang anak. Yang pertama, namanya Manase. Saudara nanti bisa membaca dalam Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Yang pertama Manase, artinya Allah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ya. Kesukaran yang dialami dulu, perkara-perkara yang dia alami dulu bersama dengan saudara-saudaranya, Yusuf melupakan. Tidak itu membuat dirinya kemudian membenci, tidak. Yang kedua, Yusuf memiliki anak diberi nama Efraim, artinya membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Artinya sebenarnya di tengah kesengsaraanku di negeri di mana aku dibuang, justru di situ aku mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena itu aku tidak menaruh dendam kepada saudaraku. Seberapa kita yang masih menaruh dendam? Saudara, buang itu dari hidup kita. Karena apa? Dari perkara ini, ketika saudara bisa membuang namanya akar pahit, itulah berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Ya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang rindu menyenangkan hati Tuhan, tentu dia akan hidup seturut firman Tuhan. Karena itu mari di tahun 2023 ini, sekali lagi apa yang menjadi keberhasilan Yusuf? Satu, dia rindu menyenangkan hati Tuhan. Kedua, dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu ada atas Yusuf. Walaupun Yusuf dibuang di negeri yang membuat mungkin kota orang sengsara. Saya ingin katakan, di tahun 2023 ini yang membuat engkau berhasil, kalau saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara memiliki hubungan dengan Tuhan yang lebih intim lagi. Yang ketiga yaitu bagaimana penyertaan Tuhan itu ada atas saudara dan saya. Itulah yang membuat kita berhasil. Dan itulah konsep hidup kita sebagai anak Tuhan yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulan, silakan pemain musik dan pelayan pujian. Mari kita baca bersama-sama kesimpulan. 2, 3.
Hiduplah menyenangkan hati Tuhan dengan tidak melupakan Tuhan dimanapun kita berada, menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan serta tidak menyimpan akar kepahitan. Maka perkenanan dan penyertaannya akan dinyatakan di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar. Firman-Mu itu bagaikan pedang bermata dua. Kalau hamba-Mu boleh menyampaikan kepada umat-Mu, demikian firman-Mu itu juga berlaku kepada hamba-Mu ini Tuhan. Karena itu ajari setiap kami. Karena itu Tuhan didik setiap kami untuk hidup kami seturut dengan firman-Mu. Satu perkara Tuhan, kami rindu hidup untuk menyenangkan Engkau. Di tahun 2023 ini Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya keberhasilan, keberuntungan itu akan menyertai setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus yang akan terus berkata-kata, Roh Kudus yang akan terus mengajar setiap kami, sampai setiap kami cakap melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Ini setiap keinginan kami ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hanya itu kerinduanku.
apa yang kita bisa janjikan untuk kita mengisi tahun 2023. Hati Tuhan tertuju kepada kita. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita senangkan hatinya Tuhan. Untuk kita kembalikan segala kehidupan ini untuk Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Jangan kita berkata, aku masih kuat, aku masih sehat. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, aku masih kuat, aku masih sehat. Mari kita punya keyakinan dalam hidup ini, bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, untuk kita terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita berucap syukur. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Bapa, kami hari ini mendengar pengajaran firman-Mu untuk kami boleh menyenangkan di tahun 2023, bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Engkau, supaya kehidupan kami semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Tuhan, hidup kami serahkan kepadamu, segala cita-cita kami, segala keluarga kami, segala sesuatu yang melekat dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang sungguh limpah bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, Karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Oh amin. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami saat ini membawa doa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Indonesia di dalam genggaman-Mu tetap Engkau pelihara, Tuhan Engkau jaga, baik itu kepolisian, baik itu militer, Tuhan Engkau tetap jaga, satukan dengan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati ekonomi petani, juga para buruh, Tuhan memberkati para pengusaha, semua Engkau berkati Tuhan. Sehingga membawa kemakmuran buat negeri bangsa kami Tuhan. Dan juga Engkau jaga, lindungi terus Indonesia bagi hormat puji kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga membawa doa untuk Komsel Pajang yang hari ini mereka merayakan Natal di pantai Tuhan. Tuhan, dalam suasana sukacita, suasana gembira, suasana yang mereka nikmati di tengah dalam kehidupan mereka, Tuhan juga Engkau berkati perlindungan, penjagaan daripada Engkau. Pulang tidak satu berangkat dan pulang tidak satu keadaan pun yang kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua yang ada di sini bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan. Pulanglah dengan berkat, anugerah, dan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertai, dan Tuhan menjaga engkau dimanapun engkau berada. Kapanpun dalam perjalanan apapun Tuhan menyertai engkau. Dan Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Apapun yang kau kerjakan dalam kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan menyertai engkau dalam segala berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah, buat anugerah yang kami. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku.